Ya, ingat ya. Zat dan sifat. Zat ini menjadi ruh di dalam diri kita. Dikatakan Allah, ya. Ya, pelan-pelan. Ini namanya zat, ya. Terus yang kedua sifat. Di dalam diri kita menjadi batang tubuh jasad atau badan jasmani, dinamakan Muhammad hakiki, ya. Jadi di dalam diri kita sudah ada yang namanya zat dan sifat. Ini penting ya. Zat dan sifat ada di dalam diri. Oleh sebab itu ketika kita sholat sudah tidak lagi kita menyembah, ya. Di dalam sholat kita mengesakan. Cara mengesakan seperti apa? Yo harus menyaksikan kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu ketika sholat, ketika takbir yang dikatakan Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sebelum kita mulai, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang dirahmati serta dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada murid-murid di berbagai daerah yang malam ini ikut menyimak kajian secara online, ya. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya untuk meluangkan waktu menyimak kajian di perguruan, ya. Mudah-mudahan membawa keberkahan pada malam hari ini untuk kita semua. Sebelum kami mulai, seperti biasa kami memberitahukan bahwa kita di sini duduk belajar bersama, ya. Jadi saya pun masih juga belajar, ya. Jadi kita di sini sama-sama murid belajar mengkaji ilmu kepada yang maha mempunyai ilmu, yang maha alim, yang mempunyai keilmuan yang hakiki, yang hidup tidak kenal kematian, ya. Ialah guru besar kita, junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kita duduk di sini tidak boleh tegang, ya. Santai tapi serius, ya. Kalau malam kemarin kajian terakhir, ada yang masih ingat kita mengkaji apa? Mengkaji tentang bab hal istiqomah. Betul ya? Istiqomah artinya apa? Artinya secara terus-menerus, secara berulang kali, ya, rajin dikerjakan dengan cara
berjuang, ya, yang kemarin. Ini kaitannya ini nanti dengan istiqomah juga. Karena flashback sedikit bahwa istiqomah tidak bisa hanya diucapkan, tapi perlu diperjuangkan. Dan salah satunya memperjuangkan istiqomah ialah dengan kita berjuang menundukkan hawa nafsu 4 kita. Ya. Seperti itu. Jadi ayo Mas minum dulu. Ayo minum sambil minum, dituangkan. Di ini Mbak Ratna dituangkan. Enggak apa-apa, dituangkan. Sambil minum enggak apa-apa, dituangkan sambil santai kita. Nggih. Ya, jadi istiqomah itu harus diperjuangkan, dan selain itu juga ada faktor selain diperjuangkan, kita harus selalu meminta kekuatan daripada Tuhan, karena tanpa Tuhan sama sekali kita tidak akan bisa istiqomah dalam hal apapun, ya, seperti itu. Malam hari ini kita akan mengupas bab kajian yang sering kali menjadi masalah buat umat, ialah bab tawakal, ya. Ada yang tahu tawakal? Arti tawakal? Arti tawakal ialah bersandar kepada Tuhan, bersandar dalam hal apapun di dalam kehidupan kita, baik itu dalam hal rezeki, dalam hal jodoh, di dalam hal takdir kita. Ya, itulah yang dikatakan tawakal. Ya. Selain bersandar, apa tadi tawakal itu? Mewakilkan. Ya, kita kan punya wakil, ya. Kalau orang tua punya anak-anak wanita kan kalau menikah harus mempunyai wakil, ya. Nah, kita ini juga punya wakil. Nah, itu nanti yang kita bahas. Siapa sih wakil kita? Ya. Jadi sebelum kita mengaji lebih dalam bab tawakal ini tadi, kita harus betul-betul mengenal yang namanya ilmu mengenal diri. Karena mustahil bisa tawakal tanpa mengenal diri, tanpa makrifat. Ya? Karena kita tidak punya tempat sandaran kalau tidak mengenal hakikat kesejatian yang ada di dalam diri. Mari kita flashback, kita ulang lagi, ya. Bahwa ketika Tuhan ingin dikenal, apa yang dizohirkan Tuhan? Yang pertama kali ialah yang dikatakan zat mutlak. Apa sih zat mutlak itu? Zat mutlak ialah yang dikatakan nur ilahi atau nurullah atau ruh, nantinya ada kepada kita. Dari zat mutlak, hanya zat yang ada itu tadi, maka zohirlah yang dikatakan zat dan sifat. Ya, ingat ya, zat dan sifat. Zat ini menjadi roh di dalam diri kita, dikatakan Allah, ya pelan-pelan. Ini namanya zat, ya. Terus yang kedua sifat. Di dalam diri kita menjadi batang tubuh jasad atau badan
jasmani, dinamakan Muhammad hakiki ya. Jadi di dalam diri kita sudah ada yang namanya zat dan sifat. Ini penting ya. Zat dan sifat ada di dalam diri. Oleh sebab itu, ketika kita sholat, sudah tidak lagi kita menyembah. Ya, di dalam sholat kita mengesakan. Cara mengesakan seperti apa? Yo harus menyaksikan kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu, ketika sholat, ketika takbir yang dikatakan Allahu Akbar. Akbarnya di mana? Akbarnya ialah di dalam zat dan sifat. Itulah kebesaran Tuhan, harus tahu. Itu yang kita saksikan, betul. Zat dan sifat yang ada di dalam diri kita. Ya. Oleh sebab itu di perguruan ada 3 nama suci. Nama yang pertama menyatakan jasad, badan, jasmani. Nama kedua menyatakan Muhammad, badan, rohani. Nama ketiga menyatakan zat yang dikatakan Allah menjadi nama yang mewakili kebesaran Tuhan. Itu ada di dalam diri kita. Kalau sudah tahu seperti itu, artinya tidak boleh ada 2 pengakuan di dalam satu wujud. Jasad, badan, jasmani, satu aja toh. Ya. Ini tidak boleh ada 2 pengaku. Kalau masih ada keakuan kita, berarti yang kita tiadakan siapa? Oh, betul. Ya, ini jalan. Sebelum kita membahas tawakal, ini kita menapaki jalan panah, ya. Kalau kita masih merasa ada ego diri itu apa sih? Ego diri itu ketika kita masih banyak melekat rasa kita kepada nafsu kita. Melekat seperti apa sih, Guru? Melekat itu seperti begini. Dulu saya pernah makan makanan yang enak. Makanan itu di sana loh. Nah, kita lalu teringat, lalu pengen lagi. Itu rasa kita masih melekat, terikat kepada nafsu 4, khususnya di nafsu alwamah. Saya dulu pernah hidup enak, saya dulu pernah kaya, dulu. Nah, sekarang saya pengen ngerasain lagi. Artinya rasa kita masih melekat, rasa kita masih terikat. Artinya pengen mengulangi lagi. Kalau suami istri, kalau diulang-ulang, artinya masih Gak boleh tegang ya, santai pembukaan. Ya namanya ya, pengantin baru ya, masih buka bungkus. Masih lengket banget. Itu namanya melekat, paham ya? Seperti ini maksudnya, paham? Saya beri pemahaman yang sangat sederhana sekali. Artinya rasa kita masih melekat, ada kemelekatan terhadap nafsu kita, iya kah? Atau ketika kita mempunyai satu hal masalah, kita tersenggol yang namanya amarah. Lalu ketika kita terbiasa melampiaskan amarah, mungkin dengan teriak, mungkin dengan kita melempar barang, kita merusak, atau sampai kita melukai, memukul, dan apapun. Artinya itu suatu kebiasaan ya. Kalau masih dilakukan lagi, artinya kita masih melekat. Karena nafsu amarah merasa dia nyaman melampiaskan itu tadi. Biasanya ngelempar piring, nah lega sudah.
Nah, itu satu kemelekatan yang terulang dan terulang lah. Nah, itu artinya masih ada ego yang muncul di dalam berarti mustahil Allah ada. Artinya apa? Kesadaran kita saat itu terpisah dari keberadaan kita dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah terpisah dengan kita. Pahamkah? Tuhan itu tidak mungkin terpisah dengan ciptaannya. Kita sendiri yang memisahi, menghijab, menghalat kesadaran kita. Oleh sebab itu, disinilah sumber yang namanya musibah, bencana, penderitaan, kesepian, ya kan? Ketakutan. Sumber yang namanya datangnya segala hal sesuatu yang sifatnya katanya dari kekuatan alam kegelapan lah, dari jalur sihir, jalur santet, jalur apa namanya, selain santet apa namanya, perdukunan lah ya. Lalu kita karena merasa terpisah, kita ketakutan, kita cemas, kita was-was. Biasanya kan seperti itu. Akhirnya manusia berupaya melakukan yang namanya. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.